Kegiatan penggodaman warga Pakistan mencuri 400 juta data digital warga tempatan terbongkar menerusi serbuan UPS Kapas di premis sekitar Ibu Negara 5 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, data terbabit diperoleh menerusi penggodaman data milik syarikat dan agensi berkaitan. Katanya, sindiket dikesan menjual data peribadi antaranya nombor kad pengenalan, nombor telefon, akaun bank dan alamat kediaman menerusi portal dalam talian bernama Query Smart Search. Kegiatan ini mula dikesan oleh Cyber Security Malaysia setelah melaksanakan pemantauan terhadap satu laman web iaitu dataserver1.mypsx.net yang didapati memiliki maklumat-maklumat pengguna yang dipercayai berdaftar dengan pelbagai syarikat dan agensi. Maklumat-maklumat pengguna tersebut disyaki telah diperolehi hasil pencerobohan ataupun hacking terhadap sistem-sistem yang digunakan oleh syarikat-syarikat dan agensi-agensi berkaitan. Melalui laporan polis yang dibuat oleh pihak Cyber Security Malaysia, satu kertas siasatan di bawah Seksyen 4/1 Akta Jenayah Komputer 1997 telah dibuka dan kolaborasi antara tiga agensi ini telah dibentuk. Siasatan seterusnya telah mengenal pasti kewujudan satu portal dikenali sebagai Query Smart Search yang menyimpan pelbagai data milik rakyat Malaysia meliputi nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor akaun bank dan nombor telefon. Akses kepada portal ini diberikan secara sewaan kepada individu yang berminat dengan kadar 200 hingga 800 ringgit sebulan. Terdapat juga sebahagian data yang dijual secara terus kepada pembeli dengan nilai antara RM1.50 hingga RM2 bagi setiap data. Kebanyakan penyewa dan pembeli yang telah dikenal pasti adalah dalam kalangan syarikat pemutih hutang. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pihak Cyber Security Malaysia, portal ini telah menyenaraikan lebih 400 juta data milik rakyat Malaysia. Hasil siasatan turut mendapati data-data ini diperoleh melalui penggodaman. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara KPJ di Kuala Lumpur pada 17 Oktober. Ramli berkata 4 lelaki tempatan ditahan bersama lelaki Pakistan yang menjadi dalang sindiket itu yang termasuk ejen dan pengutip hutang yang membeli data haram terbabit. Setakat ini, 5 individu berusia antara 34 hingga 52 tahun terdiri daripada 4 warga Malaysia dan 1 warga Pakistan telah ditahan. 2 daripada mereka termasuk 1 warga Pakistan berperanan sebagai pembangun portal serta penggodam hacker. Manakala 3 individu lain merupakan ejen dan pemutih hutang yang telah membeli data-data tersebut. Siasatan setakat ini telah berjaya memperoleh pertuduhan terhadap dalang utama iaitu seorang warga Pakistan berusia 47 tahun bernama Muhammad Farhan bin Muhammad Ziauddin. Pada 11 Oktober 2024, penama ini telah dituduh dengan 2 pertuduhan di bawah Seksyen 130/4 Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 bagi kesalahan menjual data pribadi dan boleh dihukum di bawah Seksyen 130/7 Akta yang sama yang apabila disabitkan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. 4 lagi individu yang lain telah dibebaskan dengan jaminan polis. Siasatan kes ini masih diteruskan dan PDRM percaya terdapat beberapa sindiket berlainan yang masih menjalankan kegiatan sebegini dan usaha sedang digiatkan untuk mengesan dan menangkap individu-individu yang terlibat. Mengulas mengenai penglibatan orang dalam, beliau berkata perkara itu tidak dapat disahkan lagi kerana siasatan masih di peringkat awal. Beliau menasihati pemilik syarikat dan agensi berisiko mengalami kebocoran data untuk mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan bank data masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video yang cukup mengagetkan ya bagi Pak D, karena dari judulnya sudah ketahuan ya, 400 juta data milik masyarakat ataupun rakyat Malaysia itu diretas. Dan yang meretas ini itu bukan yang punya profesi sebagai hacker. Coba bayangkan. Sementara kita tahu penduduk Malaysia itu hanya sekitar 32 juta. Jadi kalau 400 juta itu datanya seperti apa coba? Berapa kali lipat dari jumlah penduduk negara tersebut? Ini luar biasa, ya. Berartinya di sini sistem keamanan cyber Malaysia ini sangat buruk. Ya, sangat buruk. Beda dengan kasus yang di Indonesia kemarin. Ini kalau kasus di Indonesia justru yang meretas itu adalah hacker yang kualitasnya kualitas internasional. Ya, dan itu pun menjadi bahan ejekan, itu menjadi bahan olok-olok bagi warganet negara tetangga kita. Nah sekarang justru kebalikannya, ini paling parah. 400 juta data pribadi masyarakat ataupun rakyat Malaysia dicuri dan dijual ke para penagih hutang. Artinya apa? Artinya mungkin separuh dari rakyat Malaysia itu siap-siap aja akan mendapatkan semacam notis ya, penagihan-penagihan hutang yang sebenarnya mungkin itu tidak dilakukan oleh rakyat Malaysia kalau mereka memiliki hutang. Luar biasa. Jadi seberapa aman ya cyber datanya Malaysia? Jika yang ngehack saja ini bukan kelompok hacker. Dan ini Pak D perlu luruskan dulu ya. Disclaimer dulu. Di masyarakat umum kita mengenal orang yang bisa membobol komputer, membobol informasi, atau mengubah informasi, itu dikatakan sebagai hacker. Sebenarnya ada dua istilah di dalam sistem seperti ini, orang yang mampu untuk melakukan memasuki suatu sistem komputer, keamanan komputer, tanpa diketahui orang lain, yaitu pertama hacker, yang kedua adalah cracker. Nah, hacker dan cracker ini mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi pendidikannya juga sama, sekolahnya juga sama. Yang membedakan adalah hati mereka, niat mereka, itu yang membedakan. Hacker ini disebutkan untuk mereka yang mampu melakukan hal-hal seperti ini, membobol informasi atau merubah informasi dengan tujuan baik. Cracker justru sebaliknya, mengambil informasi, mencuri ya, atau merubah informasi dengan tujuan jahat atau merugikan. Itu perbedaannya. Nah, kalau masalah data yang di Indonesia kemarin yang dibobol, itu mungkin ya lebih cenderung sebagai hacker, karena dia langsung mempublishkan diri, mengatakan bahwa data Indonesia itu dia yang melakukannya. Artinya apa? Dia menunjukkan, ini loh orang Indonesia, tidak aman data kalian. Itu maksudnya. Nah, beda dengan yang cracker. Nah, kalau yang di Malaysia ini, ya, kalau menurut Pak D masuk kelompok yang namanya cracker. Kenapa? Karena dia jelas-jelas mencuri data, dan data itu dijual. Nah, alhamdulillahnya sudah ditangkap dan diketahui bahwa ada 5 pelaku. Ya, pelaku utama yaitu adalah orang Pakistan. Nah, orang Pakistan ini pengertiannya WNA atau dia warga negara tempatan status di IC-nya ya. Tapi yang 4 orang ini adalah warga tempatan, warga Malaysia. Ya, inilah fakta yang tidak bisa disanggah, tidak bisa dirubah ya. Kalau ternyata negara kita sistem keamanan data centernya itu sangat buruk.
Ya. Indikasinya apa? Yang meretas itu bukan masuk kelompok hacker ataupun cracker ya. Orang biasa. Gitu. Nah, coba bisa dibayangkan nggak? 400 juta data. Luar biasa. Padahal penduduknya hanya 32 jutaan. Artinya sangat banyak data, informasi sensitif milik warga dan rakyat Malaysia itu di tangan para pencuri data ini. Nah, pembelajarannya adalah bahwa kita ya, dimanapun kita, di negara manapun, jangan dengan mudah, pertama, memberikan data pribadi kita ke orang lain, terutama orang atau organisasi yang tidak dikenal. Yang kedua, hendaknya kalau kita mempunyai data digital yang memang terkunci dan kita mempunyai kuncinya atau passwordnya ini ya diganti secara berkala. Misalkan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, termasuk HP kita ya. Jadi jangan dibiarkan kalau memang dipasangi passwordnya itu tidak pernah diganti. Yang ketiga, kalau menggunakan kata sandi atau password, jangan menggunakan kode-kode atau huruf dan angka yang mudah ditebak oleh orang lain. Seperti penggunaan nama kita, nama keluarga kita, atau menggunakan nomor-nomor telepon kita, atau tanggal kelahiran kita, dan lain-lain yang berhubungan dengan diri kita. Jadi usahakan kata-katanya atau sandi tersebut ya cukup sulit untuk ditebak. Nah, ini beberapa hal yang perlu jadi perhatian buat kita para pengguna data digital. Nah, kalau sudah seperti ini, data yang ditembus ini ya, ini sebenarnya bukan lagi kelalaian dari pihak masyarakat, tetapi di sini adalah kelalaian dari pemerintah itu sendiri. Ya, otomatis dengan kasus seperti ini, rakyat juga yang dirugikan. Nah, sebelum kita selesaikan informasinya, kita coba cek dulu ya, kira-kira tanggapan warganet Malaysia seperti apa ini. Yuk, kita coba bacakan. Deneng. Nah, yang pertama, Tania PDRM, apakah pihak syarikat pengutip hutang yang membeli data-data tersebut secara haram akan disiasat dan diberkas juga? Selamat PDRM, apakah pengusaha-pengusaha pengutip hutang ya atau penagih hutang yang membeli data-data tersebut secara tidak sah akan juga ditangkap? Yang kedua, jika tiada rasuah, insya Allah semuanya dapat diberantas habis-habisan. Kalau nggak ada korupsi, mudah-mudahan Allah memberikan jalan supaya bisa diberantas semua. Yang berikutnya, hukum sebat agar ingat seumur hidup, padam dengan muka. Ini nggak tahu nih Pak Denny maksudnya nih. Ya. Yang berikutnya, jenis orang-orang macam ini, nenek dia orang pun, dia orang jual kalau boleh buat duit. Mungkin ya bisa aja seperti itu karena memang ini faktornya faktor ekonomi ya, masalah duit. Yang berikutnya Tania dan terbaik PDRM. Yang berikutnya mudah sangat kerja depan, dah My Sejahtera, dah Padu, dah bank online ya. Bahasanya ribet ini. Yang berikutnya ini yang tak mau terjadi, sekarang dah terjadi 400 juta, rakyat Malaysia 32 juta. Kasus macam ini berat daripada kasus korupsi. Ya jelas, ini paling berat kasus seperti ini. Dan sangat remeh itu loh. Yang ngebobol, yang mencuri, itu bukan orang-orang pinter, ya. Bukan hacker, bukan cracker kelasnya. Yang berikutnya, bukan hacking malah ada serikat-serikat keuangan menjual data-data pribadi kepada pemungut hutang di mana mereka sudah hilang kelayakannya untuk memungutnya kembali. PDRM perlu terus dengan dedahkan pada rakyat sebagai pengguna. Oh, ternyata bukan hanya sekedar pembobolan data seperti ini saja. Ternyata
perusahaan-perusahaan keuangan juga menjual data-datanya. Oh, terjadi juga seperti itu ya di negara jiran kita. Yang berikutnya, hukuman penjara tak lebih dari 3 tahun. Ada apa 3 tahun? Pejam celik. Dah 3 tahun. Keluar penjara boleh enjoy duit jualan data rakyat Malaysia. Dakwah sekali pembeli tuh. Kalau beli motor curi, masuk penjara kan? Ini ya yang dicuri 400 juta data yang sangat merugikan bagi semua rakyat Malaysia. Dihukumnya 3 tahun. Setimpal nggak? Tangkap mereka semua, jangan sampai mereka semua terlepas seorang pun. Selamatkan rakyat Malaysia dan generasi muda. Kenapa payah? Sangat nak hapus rasuah, tokai dada, dan scammer. Apa tangkal dan ilmu apa mereka semua pakai? Ini yang kita harus sadari bahwa ya, yang namanya hal negatif itu pasti ada celah. Sebagus apapun ya sistem ataupun benteng yang kita bangun, mereka akan menemukan celahnya. Itu memang sudah prinsip hukum alam ya, pasti ada celah. Yang dikatakan kamarnya tinggi tidak mungkin dibobol. Ada orang yang mungkin tahu nanti celahnya. Ini emang ya saling mendahului ya. Makanya sistem keamanan itu jangan mati di tempat atau jalan di tempat, harus selalu ada inovasi-inovasi sehingga tidak mudah ditebak oleh orang-orang jahil ya. Yang berikutnya, kelemahan security cyber di Malaysia. Setuju. Boleh pergi Mekah balik hari. Maksudnya mungkin nyindir ini ya. Boleh pergi ke Mekah, terus balik lagi. Cepat banget ya, duitnya banyak mungkin. Tania PDRM, selamat PDRM. 400 juta, aduh sedihnya. Lemah betul sistem. Ya memang gitu loh. Jauh lebih lemah daripada sistem di Indonesia. Tetapi ya, waktu kejadian di Indonesia, diretas sistem komputer Indonesia, ini warganet Malaysia ramai ya. Menjatuhkanlah Indonesia itu kalau sistem security keamanan data cybernya sangat lemah. Padahal sekarang kita bisa lihat sendiri 400 juta bro, padahal penduduknya cuman 32 juta, dibobol bukan oleh hacker ataupun cracker lagi. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Dimanapun kita berada, apalagi data kita sudah digital, hendaknya berhati-hati. Terutama teman-teman kita yang punya bank digital ya, e-banking, itu pun hati-hati. Karena apa? Banyak sekali mata-mata di HP ya yang mengincar ya. Oke? Nah, videonya cukup dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.